Perkenalkan, nama saya Natalia Diandra Demonis dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan praktek mengajar siswa-siswi dari SMP kelas 7. Pelajaran yang akan saya bawa adalah pelajaran Bahasa Indonesia. Kita langsung saja masuk dalam praktek. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi bersama Ibu di ruang Zoom. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menulis puisi. Sebelumnya kita melihat kompetensi dasar di mana siswa mampu memahami pengertian dari puisi itu sendiri, siswa mampu memilih dan menempatkan kata dalam puisi. Lalu siswa mampu menyajikan gagasan kreatif dalam menulis puisi dengan memperhatikan langkah-langkah dalam menulis puisi. Masuk dalam bab pertama, apa itu puisi? Apakah ada anak-anak tahu tentang apa itu puisi? Atau apa yang terlintas di benak ketika mendengar puisi? Di sini Ibu akan memaparkan tentang beberapa pengertian yang sudah Ibu ketik dalam paper ini, dan di sini ada beberapa pengertian dari beberapa ahli, dari beberapa definisi. Yang pertama itu mengatakan bahwa puisi itu adalah jenis karya sastra yang membedakan dirinya dengan karya sastra yang lain. Yang kedua ada mengatakan puisi adalah pengucapan dengan perasaan. Ada juga lain mengatakan bahwa puisi adalah kelahiran manusia keseluruhannya antara perasaan dan pikiran. Dari definisi-definisi ini, akhirnya ditentukan bahwa puisi adalah jenis sastra yang terbentuk dari kata-kata tertentu yang memiliki kemudahan dan pengertian tertentu. Yang kedua, kita melihat hakikat puisi. Pada prinsipnya, puisi merupakan ekspresi jiwa seorang penyair atau penulisnya. Artinya bahwa ada yang tertuang dalam puisi merupakan pengalaman jiwa penulisnya. Ada mungkin pernah mendengar atau mungkin pernah membaca puisi-puisi yang ditulis oleh seorang penyair, bagaimana dia melukis kata-kata yang indah di dalam puisinya tersebut. Lalu tumbuhlah suatu pertanyaan, apakah pengalaman dapat bisa dijadikan puisi? Anak-anak, apakah bisa pengalaman itu menjadikan puisi? Tentu bisa. Ya, semua itu lewat pemilihan dan penempatan kata yang selektif dapat mewujudkan menjadi beberapa bait puisi yang indah. Dalam menulis puisi pun kita harus memilih kata dan menempatkan kata yang tepat, sehingga puisi itu pun akhirnya bisa memberikan suatu makna kepada orang lain, terutama kepada si pembacanya itu sendiri. Ya, kata dalam puisi itu adalah unsur bahasa yang sangat penting, karena kata dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan rasa, angan, dan perasaan. Ya, kata juga bagi seorang penyair itu ibarat pisau yang tajam untuk mengupas berbagai persoalan. Oleh sebab itu, kata dalam puisi menyimpan makna kiasan, tetapi tetap memiliki pesan dan makna. Ya, seperti yang Ibu katakan di awal, bahwa bagaimana ketika anak-anak pernah membaca puisi atau melihat puisi, di mana kata-kata yang digambarkan itu atau dituliskan itu sangat menarik, dan itu tidak hanya menarik, tetapi memberikan suatu makna atau suatu tujuan kepada si para pembaca, mau menyampaikan bahwa apa maksud dari puisi tersebut, memberikan suatu motivasi bagi seorang pembaca, terutama yang sangat berminat untuk mungkin berminat di dalam menulis puisi. Ada dua fungsi kata di dalam puisi, dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah kata yang bermakna konotatif.
Ya, makna ini dapat mengandung berbagai kemungkinan makna atau kiasan atau bukan sebenarnya. Ya, konotatif itu sebagai kata-kata yang kiasan seperti bulan, matahari itu digunakan di dalam kiasan bulan yang tidak arti sebenarnya. Lalu kedua, kata yang bermakna denotatif. Tidak mengandung, makna ini tidak mengandung makna tambahan. Artinya kata yang memiliki arti sebenarnya dan apa yang adanya yang digunakan oleh sehari-hari. Ya, contoh bulan, matahari, malam, pagi, sore, bunga, padang, dan laut. Kata-kata ini tidak akan menjadi puisi yang indah ketika tidak digabungkan atau menggunakan makna konotatif dan denotatif. Baik, kita melihat fungsi kata dalam puisi. Ada beberapa fungsi kata itu sendiri dalam puisi. Yang berikut, yang pertama adalah kata sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran perasaan secara estetis. Yang kedua, alat untuk menyampaikan ekspresi jiwa penyair. Yang ketiga itu sebagai alat untuk menggambarkan suasana. Fungsi kata dalam puisi itu berbeda dengan fungsi kata dalam prosa. Kata dalam prosa itu tidak dapat berdiri sendiri dan hanya menerangkan peristiwa. Sedangkan kata dalam puisi itu dapat berdiri sendiri dalam pengertian tetap memiliki makna. Ya, makna dalam menulis puisi harus memperhatikan pemilihan dan penempatan kata juga unsur bunyinya. Ini adalah salah satu contoh puisi yang memberikan makna, yang mengandung makna. Aku terkejut ketika melihat seekor ular menggeliat dalam buah jambu ketika aku akan memakannya. Aku termenung sesaat, kupikir, mungkin ulat itu tidak berbisik. Ulat itu ingin berbisik bahwa ia sama laparnya seperti daku. Dalam puisi ini persoalannya sangat sederhana. Dalam puisi ini memiliki pesan yang dalam, yaitu dalam hidup kita perlu memikirkan orang lain. Inilah maksud puisi yang mengandung makna, kiasan tetapi mengandung makna. Lalu bahasa puisi. Bahasa yang digunakan dalam puisi itu singkat, padat, dan berisi. Artinya bahwa setiap kata bermakna dan memiliki lambang tertentu, seperti kata bulan dan bunga, lambang seorang wanita. Ya, bahasa puisi memiliki keunikan, artinya bebas dari penilaian tata bahasa dan memiliki gaya yang berbeda dengan karya sastra lainnya. Baik materi tentang menulis puisi, apakah anak-anak ada yang bisa paham atau tertarik untuk menjadi seorang penulis puisi atau penyair puisi? Ibu berharap salah satu dari antara kalian menjadi seorang penulis puisi atau menjadi seorang penyair puisi. Baik, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelum Ibu menutupnya, ini ada tugas untuk mengerjakan di rumah. Sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan minggu kemarin, diskusikan dan perhatikan contoh puisi yang dibawa ini. Lalu setelah diskusi bersama, teman-teman melihat puisi tersebut dan buatlah suatu apresiasi sederhana tentang bahasa yang dipakai. Lalu memilih pemilihan kata apa yang dipakai, juga unsur-unsur bunyi yang terkandung di dalamnya. Dan ini akan Ibu periksa atau akan kita lihat bersama tugas ini dalam minggu depan, pertemuan berikutnya. Ibu berharap anak-anak bisa mengerjakan atau mampu menganalisis atau melihat unsur-unsur atau pemilihan kata yang digunakan di dalam puisi Hampa karya Chairil Anwar. Ada yang tahu Chairil Anwar? Oke, kalau begitu Ibu tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.